Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat teman-teman semua dimanapun berada yang saat ini masih ketakutan dengan ancaman dari DC pinjaman online. Kali ini saya akan bawakan salah satu tema yang cukup menarik untuk kalian tahu ya. Rumah nasabah yang gagal bayar pinjaman online dirampas oleh DC pinjol dan nasabahnya diusir keluar rumah tersebut. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini ya, yang tetap ada membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar, baik pinjol ilegal maupun legal. Kali ini saya akan bahas tema yang cukup menarik dan untuk diketahui oleh kalian semua, oleh semua orang yang menonton video ini, yaitu rumah nasabah yang gagal bayar, rumahnya itu dirampas DC pinjol dan dikuasai, lalu si pemilik rumah diusir keluar dari rumah tersebut. Kita simak ya videonya, kronologisnya seperti bagaimana, biar kalian semua teredukasi dan tercerahkan. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya ajak kalian semua untuk mendukung dan mensupport channel ini. Jangan hanya nonton kawan, bantu saya. Saya sudah buat konten, kalian bantu dengan cara subscribe ya, dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya atau ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi langsung ke handphone Anda, ada pemberitahuan ke handphone Anda, ada video terbaru yang saya upload setiap hari, ada 3 kali, ada siang, sore, dan malam hari. Silakan kalian tonton ya. Mudah-mudahan 3 video yang kalian tonton bisa mencerahkan kalian, bisa membooster mental kalian. Obat saja 3 kali sehari membuat orang sembuh, pulih dari sakitnya. Apalagi ini tontonan ya, yang kalian sekarang galau, takut, cemas, was-was, semuanya hilang. Hanya satu-satunya YouTube yang ada di Indonesia yang benar-benar mengupas trik, teknik, dan kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia, hukum positif yang ada di Indonesia ya, terkait masalah gagal bayar pinjol ya. Dan mudah-mudahan channel ini menjadi channel nomor 1 yang mampu mencerahkan kalian semua, yang mampu mengedukasi kalian semua dari ancaman-ancaman yang ditebarkan oleh para DC pinjaman online. Simak videonya, jangan di-skip biar tidak ada ilmu yang tertinggal. Nah teman-teman, kita lihat ya, seperti apa nih? Ini curhatan dari salah satu nasabah yang kebetulan nasabah tersebut adalah anggota atau member Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Saya kasih tahu dulu ya info ya sebelum kita melangkah ke video selanjutnya. Kami ya, YouTube ini membuat wadah untuk sharing bagi nasabah yang gagal bayar se-Nusantara, ujung ya, Sabang sampai Merauke. Dan disinilah ya satu-satunya grup Facebook yang tanpa adanya penawaran pinjol, joki pinjol, DC pinjol, atau yang berkaitan dengan pinjol-pinjolan. Semuanya di grup ini benar-benar korban yang tidak akan pernah mau lagi terlibat dengan pinjol, yang sudah sadar, sudah tobat, sudah hijrah. Silahkan kalian tergabung, menarik dan unik ya untuk grup ini. Steril dari yang namanya perjokian dan perdesean. Silahkan untuk gabung. Untuk link dan tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan kolom komentar video ini saya sematkan. Silahkan kalian tergabung. Jawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Kalau kalian lolos, kalian bisa menjawab, kalian akan tergabung. Oke? Dan nanti kalian bisa tergabung di grup Telegram. Disediakan oleh admin untuk ngobrol lebih intens lagi ya, kalau di grup Telegram lebih kecil lagi ya. Oke kawan-kawan, nih saya perlihatkan seperti apa sih yang dikhawatirkan oleh nasabah ini. Rumahnya dirampas. Nah, ngeri nggak? DC ngerampas rumah nasabah yang gagal bayar. Yuk kita simak ya, kita lihat ya seperti apa nih curhatannya. Nah ini saya bacakan ya. Mau nanya teman-teman, saya dapat cerita nih dari temannya ibu saya, bahwa rumahnya diambil oleh DC pinjol dan beliau diusir dari rumahnya sendiri. Apa benar sih DC tersebut bisa melakukan hal seperti itu? Saya yang posisi baru gagal bayar jadi agak ngeri juga dan takut mendengar ini. Ibu saya orangnya panikan Pak. Yang saya khawatirkan adalah kalau DC ini datang ke rumah dan menagih karena sebentar lagi saya mau merantau dan tidak bisa menghadapi sendiri DC yang datang. Mohon pencerahannya. Begini. Ya khususnya untuk teman kita ini yang bertanya ya. Rumah dirampas
oleh DC Pinjol akibat tidak bayar tagihan atau tidak bayar utang pinjol. Tidak mudah dan tidak segampang itu. Perbankan, bank yang judulnya bank nih, bank ya, bukan pinjol, pinjol receh ya, ini bank yang bisa ngutangin sampai miliaran, sampai triliunan. Mau melakukan eksekusi apapun itu bentuknya, eksekusi sita jaminan atau apapun ya, itu pasti akan melalui mekanisme hukum yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan ya. Ini pinjol, sekelas pinjol receh, mau melakukan eksekusi, mengambil, merampas rumah dari si debitur yang gagal bayar, lalu debitur seisi rumahnya disuruh pergi, diusir dari rumah itu, dan rumah itu dikuasai oleh DC. Hebat. Hebat. Hebat bohongnya. Tapi bohong. Hebat bohongnya ya. Hebat. Kalau memang terjadi seperti itu hebat. Ini saya bingung nih ya. Apakah ini cerita ngarang atau cerita beneran, ataukah memang temannya ini ya ngebohong, ngedabrus. Ada beberapa gitu kan, karena logika saja, pakai logika berpikir aja gitu kan. Orang punya utang tanpa mekanisme dan prosedur hukum, misalnya mengikuti perjalanan sidang ya, sidang prestasi atau sidang gugatan lainnya, tiba-tiba rumah itu langsung dikosongin oleh DC loh gitu, DC pinjol gitu yang nguasainnya ya. Bukan dari pihak pengadilan DC ya, bukan jurusita dari pengadilan DC ya. Keren ya. DC melebihi kewenangan dari jurusita, dari pengadilan. Keren kan? Ya, tanpa perintah apapun ya, dia bisa menguasai ya. Keren kan? Nah, ini keren bohongnya. Dengerin kawan ya. Kalau kalian dapat informasi seperti itu, pasti ya itu adalah hoax, bohong. Tidak mungkin dan tidak semudah itu, segampang itu. Pihak lain tanpa putusan atau keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, itu boleh ya melakukan seperti itu, eksekusi. Apalagi eksekusi atas perintah hakim. Ya, untuk mengeksekusi itu nggak mudah dan nggak semudah itu dan segampang itu dia bisa mengusir seseorang dari rumahnya. Apa dasarnya? Dasar hukumnya apa? Putusannya mana? Mentang-mentang nunggak di pinjaman online, dia sebagai DC pinjol yang diberikan kuasa untuk menagih, lalu dia mengusir orang yang ada di rumah tersebut yang ditagihnya suruh keluar dari rumah itu, lalu dia menguasai rumah itu ya. Keren. Keren ngebohong, sekali lagi keren ngebohong. Kawan-kawan jangan pernah takut ya. Kalian gagal bayar, itu tidak ada dampak yang cukup serius. Dampak yang paling serius, yang kentara dan kelihatan banget adalah dampak Anda disebar-sebar datanya, dipermalukan ke kontak darurat. Hanya itu saja. Anda dibuat malu. Dibuat malu, ditagih-tagih. Ada yang ke media sosial, ada yang ke Instagram, ada yang ke Facebook, ada yang ke teman-temannya di Kondar, atau di luar kontak darurat, di kontak HP-nya, semuanya disebar-sebar, ditagih utangnya ke sana. Ya, seperti itu. Dan kalau misalnya memang masuk slik OJK, ya bisa masuk slik OJK, tapi tidak semuanya. Dan kalaupun masuk slik OJK, apa masalahnya? Toh kalian sudah hijrah, sudah totalitas, tidak mau lagi untuk minjol. Apa yang harus kalian takutkan dengan slik OJK? SLIK-OJK. Apa yang harus kalian takutkan? Nggak perlu ditakuti seperti itu kawan. Kita hidup kembali normal. Sudahi yang sudah terjadi. Kemarin sudah terjadi, ya sudah, itu masa lampau. Kita buang dan kubur jauh-jauh. Terkait masalah pinjol, kita menatap ke masa depan yang lebih baik. Masa depan penuh harapan, masa depan penuh kepercayaan untuk diri kita sendiri. Kita percaya menaruh masa depan kita hari ini lebih baik lagi. Jangan mau lagi dihancurkan oleh pinjaman online. Hidup kita dihancurkan. Apa yang sudah kita dapat, penghasilan, hasil berniaga, berdagang siang malam, hasil bekerja sampai lembur mati-matian, hanya habis oleh pinjol, hanya habis untuk cicil pinjol. Sementara anak istri kelaparan. Sementara orang tua terabaikan. Sementara sekolah anak terabaikan juga. Hanya gara-gara ego kita. Ego kita dan ketakutan kita nyampur ya. Jadi satu, akhirnya kita bayarin pinjol. Gali lubang tutup lubang, bayarin lagi. Nggak nyampe, nggak selesai-selesai gaji kita. Nggak cukup untuk menutup utang-utang kita. Kelar udah. Anak kurang gizi.
Anak kurang perhatian, kurang pendidikan akibat salah jalan yang kita lakukan. Memang betul, kita minjol untuk kebutuhan, tapi salah jalannya, caranya yang salah, caranya yang keliru. Anda sudah tahu bahwa gali lubang itu akan menyebabkan masalah, tapi Anda malah mengambil resiko itu. Nah, sekarang Anda sudah tergabung menjadi penonton setia dari channel ini. Saya yakin, ya, kelakuan-kelakuan seperti itu, tindakan-tindakan sembrono dengan melakukan gali lubang tutup lubang pasti akan sirna. Dan itu tujuan saya, mengedukasi kalian. Paham? Mudah-mudahan kalian tidak menjadi orang-orang yang terjebak untuk melakukan sesuatu yang konyol, mengorbankan hidup dan kehidupan kalian, mengorbankan rumah tangga kalian, mengorbankan status Anda sebagai ayah yang bertanggung jawab untuk membiayai anaknya, untuk menghidupi istrinya. Paham? Kalau kalian paham, seperti biasa, saya mohon tanggung jawab Anda. Ya, saya bilang tanggung jawab untuk komen, ya, komentar. Jadi kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda sudah tidak takut dengan berbagai macam serangan teror yang saat ini terjadi. Serangan teror biarkan terjadi, biarkan alamiah. Karena itu adalah proses. Ketika Anda gagal bayar di pinjaman online, pasti serangannya via online. Biarkan saja. Mereka datang offline, datang ke rumah Anda. Kita sudah siapkan apa yang harus kita tanyakan ke mereka. Paham? Yang perlu stres mereka, DC pinjol. Bukan Anda. Tidak ada kapasitas Anda untuk stres. Saya ingatkan ya, tidak ada kapasitas Anda untuk stres. Stres di mana? Yang punya target, yang punya beban target, yang punya beban untuk nagih adalah DC pinjol, bukan Anda. Anda ya gagal bayar tidak berdampak Anda dipecat. Dipecat nggak Anda gagal bayar di kantor? Enggak. Gagal bayar Anda, apakah pembeli di tempat Anda usaha itu berkurang? Enggak kan? Nah, gagal bayar Anda malah akan menambah modal lebih banyak lagi, karena modal yang harusnya Anda buat pengembangan ekspansi usaha Anda itu kan tidak terbayarkan ke pinjol. Anda gagal bayar kan, jadi Anda bisa ekspansi lebih besar lagi usaha Anda. Terus apa yang harus dikhawatirkan? Gagal bayar, Anda bisa makan lebih enak lagi, nggak ngirit-ngirit. Ah, ini buat bayar pinjol, kita mah makan irit aja sama garam, sama kerupuk, sama kecap. Enggak. Anda makan lebih nikmat. Apa yang harus dipusingkan dari pinjol, dari gagal bayarnya? Paham? Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di kesimpulan ya. Tadi kalian sudah lihat sendiri dan dengar sendiri curhatan dari salah seorang ya nasabah yang bilang bahwa salah satu temannya, rumahnya diambil, dirampas oleh DC pinjol. Seisi rumah tersebut yang nunggak diusir dari rumah tersebut. Ya, sayangnya ini adalah bohong, dusta. Mana ada bos? Nggak semudah dan segampang itu ya. Ini bisa jadi ini temannya yang ngarang, atau bisa jadi juga dia yang ngarang. Ya, banyak hal ya untuk mungkin nakut-nakuti atau menjatuhkan mental orang lain. Bisa jadi, bisa ya. Semua kemungkinan bisa terjadi ya. Ya terserah mau seperti apa. Yang penting saya ingin menguatkan mental para penonton saya. Yang pasti saya ingin mengedukasi setiap orang yang menonton video-video saya, biar mereka terlepas dari rasa ketakutan. Saya pamit, tapi seperti biasa saya akan mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit penyakit kalian. Allah pulihkan kembali kalian untuk kembali segar, pikiran, mental, jasmani, rohani, agar kembali dapat fokus bekerja menghidupi keluarga kalian. Teman-teman yang saat ini rumah tangganya diambang kehancuran, di ujung perceraian, semoga Allah membalikan pikiran kalian masing-masing, hati kalian masing-masing untuk lebih lagi saling mencintai, untuk kembali lagi dalam ikatan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh keberkahan, rumah tangga yang penuh limpah rezeki. Kawan-kawan yang saat ini sedang tidak bekerja, menganggur, saya paham dan saya mengerti. Hati kalian sedih, ya, kuatkan. Saya yakin kalian kuat dan kalian tetap berikhtiar. Insya Allah ada pekerjaan yang terbaik yang Allah kasih buat kalian semua. Sabar ya, semua itu pasti akan datang. Teman-teman, saya pamit undur dan terima kasih sekali lagi untuk para penonton saya, subscriber setia saya dimanapun berada. Semoga kalian limpah rezeki, Allah jagai dan Allah sehatkan selalu, serta Allah berikan keberkahan untuk kalian semua. Terima kasih saudara-saudara. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.